Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. 1. Bagi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, fungsi fosfor adalah A. Membentuk asam nukleat, B. Membentuk dinding sel, C. Membentuk protein, D. Mengatur pengangkutan air, E. Membantu penyerapan unsur hara. Pembahasan. Keberadaan fosfor pada organisme hidup sangat kecil, tetapi perannya sangat diperlukan. Atom fosfor hanya ditemukan dalam bentuk senyawa fosfat atau P043. Fosfat diserap oleh tumbuhan dan digunakan untuk sintesis organik. Fosfor banyak dikandung oleh asam nukleat, yaitu bahan yang menyimpan dan mentranslasikan sendi genetik. Atom fosfor juga merupakan dasar bagi ATP atau adenosin trifosfat berenergi tinggi yang digunakan untuk respirasi seluler dan fotosintesis. Unsur fosfor atau P bagi tanaman berguna untuk merangsang pertumbuhan akar, khususnya akar benih dan tanaman muda. Selain itu, fosfor berfungsi sebagai bahan mentah untuk pembentukan sejumlah protein tertentu, membantu asimilasi dan pernapasan, serta mempercepat pembungaan permasalahan biji dan buah. Jawabannya adalah A. 2. Berikut ini merupakan jenis pupuk anorganik kecuali A. Pupuk urea, B. Pupuk NPK, C. Pupuk ZA, D. Pupuk KCl, E. Pupuk kandang. Pembahasan. Pupuk anorganik adalah pupuk yang memiliki senyawa organik. Anorganik. Pupuk anorganik kebanyakan merupakan pupuk buatan maupun pupuk alam yang terbuat dari bahan kimia. Contoh pupuk anorganik adalah pupuk NPK, pupuk urea, pupuk KCl, pupuk ZA, dan lain-lain. Jawabannya adalah E. 3. Rasio antara jumlah pupuk yang ditambahkan dengan hasil produksi atau yield tanaman disebut dengan istilah A. Keseimbangan pupuk, B. Utilitas pupuk, C. Produktivitas pupuk, D. Efisiensi pupuk, E. Efektivitas pupuk. Pembahasan. Produktivitas pupuk merupakan rasio antara jumlah pupuk yang ditambahkan dengan hasil produksi. Jawabannya adalah C. 4. Berikut ini yang bukan merupakan unsur hara makro adalah A. N, B. P, C. K, D. Mg, E. Mn. Pembahasan. Unsur hara yang tergolong unsur hara makro adalah 1. Nitrogen atau N, 2. Fosfor atau P, 3. Kalium atau K, 4. Sulfur atau belerang atau S, 5. Kalsium atau Ca, 6. Magnesium atau Mg. Jawabannya adalah E. 5. Berikut ini yang bukan merupakan unsur hara mikro adalah A. Zn, B. Mo, C. Cu, D. Ca, E. Fe. Pembahasan. Yang tergolong unsur hara mikro antara lain adalah 1. Klor atau Ci, 2. Zat besi atau Fe, 3. Mangan atau Mn, 4. Tembaga atau Cu, 5. Boron atau B, 6. Molybdenum atau Mo. Jawabannya adalah D. 6. Media perkecambahan berupa satu lapis karung goni yang dihamparkan pada lapisan bata merah. Sebelum benih kakao disemai, karung disiram sampai air jenuh. Benih kakao disusun merata di atas media goni dengan jarak A. 2 x 3 cm, B. 3 x 4 cm, C. 4 x 5 cm, D. 5 x 6 cm, E. 6 x 7 cm. Pembahasan.
Kegiatan penyemaian dapat kita lakukan dengan dua cara, yakni benih kakao disemai dengan menggunakan media karung goni dan media pasir dalam bedengan. Susun biji kakao di atas karung goni dengan jarak antar benih 2 x 3 cm. Benih ditutup dengan karung goni yang tipis, kemudian disiram tiap hari. Jawabannya adalah A. 7. Perhatikan hasil penggunaan bioteknologi berikut. 1. Ampas tahu dibuat menjadi oncom memanfaatkan rhizopus. 2. Susu dibuat menjadi yogurt memanfaatkan bakteri Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaris. 3. Singkong dibuat menjadi tape memanfaatkan jamur Saccharomyces. 4. Kedelai dibuat menjadi tempe memanfaatkan jamur Aspergillus dan Saccharomyces. 5. Susu dibuat menjadi keju memanfaatkan Penicillium nototum dan Streptococcus lactis. Pernyataan yang benar adalah A. 3-5, B. 1-2, C. 4-5, D. 2-3, E. Semua jawaban salah. Pembahasan. Hasil penggunaan bioteknologi yang benar adalah nomor 2-3. Jawabannya adalah D. 8. Penggunaan bakteri Bacillus thuringiensis atau BT dalam rekayasa tumbuhan bertujuan memperoleh tumbuhan yang A. Menghasilkan asam amino yang lengkap. B. Proses fotosintesisnya berjalan sangat cepat. C. Mampu memupuk dirinya sendiri. D. Memiliki ketahanan yang kuat terhadap serangan hama. E. Menghasilkan pestisida pembunuh hama. Pembahasan. Penggunaan bakteri Bacillus thuringiensis atau BT dalam rekayasa tumbuhan bertujuan untuk memperoleh tumbuhan yang menghasilkan pestisida pembunuh hama. Dengan dihasilkannya rekayasa genetika melalui beberapa metode yang akan disisipkan gen dari bakteri Bacillus thuringiensis ke dalam sel jaringan tanaman bahan pokok menjadi tanaman yang tahan hama. Rekayasa genetika dalam bidang tanaman ini akan menghasilkan tanaman transgenik yang fertil, sehingga meningkatkan produktivitas hasil panen pada tanaman pokok. Jawabannya adalah E. 9. Kebersihan rekayasa genetik yang mampu menghasilkan tumbuhan unggul dan pengembangan hasilnya terus-menerus telah meningkatkan kekhawatiran banyak kalangan, khususnya ahli biologi karena A. Memberikan keunggulan yang sesaat pada manusia. B. Sifat unggul tidak dapat dipertahankan. C. Menurunkan populasi plasma nutfah. D. Gen-gen unggul plasma nutfah menjadi inaktif. E. Semua jawaban benar. Pembahasan. Keberhasilan rekayasa genetika yang mampu menghasilkan tumbuhan unggul dan pengembangan hasilnya terus-menerus setelah meningkatkan kekhawatiran banyak kalangan, khususnya ahli biologi karena menurunkan populasi plasma nutfah. Jawabannya adalah C. 10. Keberhasilan okulasi selain dipengaruhi oleh bahannya, juga dipengaruhi teknik pengikatannya. Teknik pengikatan okulasi yang tepat adalah A. Dari tengah ke atas. B. Dari atas ke bawah. C. Dari tengah ke samping. D. Dari tengah ke bawah. E. Dari bawah ke atas. Pembahasan. Teknik pengikatan okulasi yang tepat adalah dari bawah ke atas. Jawabannya adalah E. 11. Dalam pelaksanaan okulasi pada tanaman karet dapat ditempuh dua macam, yaitu okulasi hijau atau green budding dan okulasi mata coklat atau brown budding. Perbedaan antara dua macam okulasi tersebut terletak pada A. Umur batang bawah yang akan diokulasi. B. Mata tempel atau entres yang akan digunakan. C. Jenis peralatan yang digunakan. D. Musim. E. Tempat penanaman. Pembahasan. Dalam pelaksanaan okulasi pada tanaman karet dapat ditempuh dua macam, yaitu okulasi hijau atau green budding
dan okulasi mata coklat atau brown budding. Perbedaan antara dua macam okulasi tersebut terletak pada mata tempel atau entres yang akan digunakan. Jawabannya adalah B. 12. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, terdapat upaya perbanyakan tanaman dengan menyambung. Adapun syarat batang bawah yang harus dipenuhi adalah 1. Mempunyai daya adaptasi yang tinggi. 2. Memiliki perakaran yang kuat. 3. Rentan terhadap hama dan penyakit. 4. Memiliki kecepatan tumbuh sama dengan batang atasnya. Pernyataan yang benar adalah A. 1, 2, dan 3. B. 1, 3, dan 4. C. 2 dan 4. D. 3 dan 4. E. 1, 2, dan 4. Pembahasan 1, 2, dan 4. Jawabannya adalah E. 13. Berikut yang termasuk ciri umum bibit unggul bermutu adalah A. Tempurung bijinya tipis. B. Ukuran radikula lebih panjang dari plumula. C. Lebih mudah terserang hama dan penyakit. D. Persentase pertumbuhan bibit yang abnormal cukup tinggi. E. Pertumbuhannya bibit tidak seragam. Pembahasan. Yang termasuk ciri umum dari bibit unggul bermutu adalah ukuran radikula lebih panjang dari plumula. Jawabannya adalah B. 14. Ciri-ciri bibit unggul salah satunya adalah memiliki panjang maksimum radikul 5 cm, sedangkan plumula A. 1 cm, B. 2 cm, C. 3 cm, D. 4 cm, E. 6 cm. Pembahasan. Ciri-ciri bibit unggul salah satunya adalah memiliki panjang maksimum radikul 5 cm, sedangkan plumula 2 cm. Jawabannya adalah B. 15. Nama latin tanaman lada adalah A. Elais guineensis, B. Tebroma cacao, C. Piper nynrum, D. Covea, E. Have brasiliensis. Pembahasan. Lada memiliki nama latin Piper nynrum L. Orang juga sering menyebutnya merica. Tanaman lada merupakan tanaman rempah yang sudah lama ada di Indonesia. Tanaman lada menghendaki ketinggian 10-500 meter di atas permukaan laut dengan suhu rata-rata 25-27 derajat Celcius yang dapat tumbuh baik di daerah tropis. Tanaman lada membutuhkan curah hujan yang panjang dan musim kering yang pendek. Jawabannya adalah C. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat berjuang P3K!